Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bandung. Saya Nurna sebagai supervisor dan rekan saya Bu Rina sebagai coach dan Bu Rina sebagai coach dan Bu Eli sebagai coaching. Dalam hal ini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching sebagai supervisi akademik di sekolah. Assalamualaikum ibu-ibu hebat. Apa kabar semuanya? Waalaikum, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Saya di sini sebagai supervisor akan mengamati pelaksanaan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Rina. Terdapat beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu kita semua perlu memahami penilaian dari praktik coaching ini. Ada beberapa tahapan, yaitu tahap pertama praobservasi, coaching, dan pasca observasi. Untuk tahap praobservasi ini, saya akan menanyakan dan mendiskusikan mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching ini. Kemudian tahap selanjutnya observasi coaching yang akan dilakukan oleh Ibu, di mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu. Nah, selanjutnya pasca observasi nanti kita akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching. Lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Bagaimana Bu Rina? Apakah Bu Rina sudah siap? Siap, Bu. Oke, baik. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan terlebih dahulu ya, Bu Rina. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah proses coaching yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan alur cerita, dan Ibu nanti menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana coaching dapat merespons atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, Bu Rina, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya, Bu. Di sini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini, Bu? Baik, di sini saya akan kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti ada dua kompetensi ya, Bu. Nah, di sini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Indikator apa, Bu, yang Ibu inginkan? Menjadi koci itu dapat menemukan potensinya dalam memecahkan berbagai permasalahan. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, sekian praobservasi dari saya. Silakan Ibu memulai coachingnya. Silakan, Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah Bu, luar biasa sehat. Iya. Bagaimana Bu Eli? Apakah mau dimulai saja berbincang? Silakan Bu. Tentu saja Bu. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari percakapan hari ini, Bu Eli? Saya ingin menemukan solusi Ibu dari permasalahan yang saya hadapi di dalam kegiatan pengelolaan kelas. Barangkali Ibu bisa memberikan gambaran solusi yang terbaik untuk menyelesaikannya. Oh, tentu saja. Memangnya ada masalah apa, Bu Eli? Begini Bu, masalahnya ketika kegiatan pembelajaran seringkali banyak siswa ketika mengerjakan tugas selalu berpindah tempat dengan menarik meja dan bangkunya dengan semaunya sendiri sehingga kelas itu menjadi gaduh dan ricuh. Begitu Bu. Baik, Bu Eli.
Jadi permasalahannya itu tentang pengelolaan kelas ya Bu Eli ya, yang kurang efektif mungkin ya. Jadi Ya Bu, ada ya siswa betul yang sekali. pada kegiatan pembelajaran itu berpindah tempat. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini? Iya Bu, sepertinya siswa itu kurang percaya diri Bu ketika mengerjakan sebuah tugas yang diminta. Ada juga yang ada siswa yang menjadi patokan untuk peserta didik yang lainnya ingin melihat sehingga eh, bangkunya itu akan ditarik untuk mendekati orang yang ingin dilihat untuk mengerjakan bersama temannya tugas yang ditugaskan. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang diharapkan oleh Bu Eli? Saya menginginkan kelas itu dengan tertib ya Bu, nyaman dan ketika saat belajar. Betul ya, dengan penataan kelas yang baik tentunya akan semangat tentunya belajarnya ya. Betul Bu, Kalau betul sekali begitu, itu yang saya inginkan. apa yang bisa Bu Eli lakukan untuk meningkatkan pengelolaan kelas yang efektif mengenai menata tempat kursi dan meja? Saya akan mengatur posisi kursi dan meja dalam kegiatan berkelompok. Betul ya. Nah, jika kita rating dari 1 sampai 10 menurut Bu Eli, berapa tingkat keberhasilan atau strategi yang untuk pengelolaan kelas yang menjadi efektif itu? Nah, menurut saya eh, ketika strategi yang akan terapkan yaitu dengan melakukan perbincangan dengan siswa di kelas lebih dahulu, mencapai kesepakatan akan posisi kursi dan meja kegiatan di kelas. Saya yakin rating yang akan dicapai itu pada tingkat 8 ya Bu. Karena dengan kesepakatan siswa akan mengerti dan memahami akan keyakinan tersebut, insya Allah akan nyaman saat pembelajaran. Ya, baik. Bagaimana rencana yang akan Bu Eli lakukan dan atau bagaimana langkah-langkah yang akan eh, rencana aksi yang akan dilakukan? Saya akan sebelumnya melakukan pemetaan kemampuan peserta didik ya Bu untuk memenuhi kebutuhannya agar materi yang diajarkan itu sesuai dengan yang dibutuhkannya sesuai dengan kemampuannya sehingga ketika akan dikelompokkan akan mewakili kebutuhan dari peserta didik sehingga peserta didik akan tidak semaunya seenaknya memindah bangku dengan temannya sendiri. Begitu ya Bu, jadi mengatur posisinya dengan berkelompok sebelumnya udah direncanakan dalam rencana kegiatan pembelajaran. Oh iya, baik sekali ya Bu Elia. Jadi memang sebelum pembelajaran itu harus diatur dulu posisi kursi dan mejanya melalui berkegiatan kelompok, betul sekali ya. Nah, siapa yang bisa membantu Bu Eli untuk menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Pastinya Bu dengan berbincang dengan peserta didik itu sendiri ya dan juga rekan kerja saya yang lainnya yaitu guru bidang studi pendidikan agama dan guru PJOK. Saya ingin bahwa penerapan untuk posisi duduk yang nyaman juga diterapkan ketika sedang belajar dengan guru-guru tersebut. Iya, betul sekali ya. Jadi memang harus ada kolaborasi dengan guru yang lain ya tentunya. Nah, kurun waktu berapa yang Ibu Eli harapkan? Saya harap dalam kurun waktu 1 bulan ya Bu, dalam waktu satu tema pembelajaran anak sudah posisi pengelolaan kelasnya sudah efektif. Kapan Bu Eli bisa mulai melaksanakan rencana tersebut? Dalam tema saat ini penerapan strategi pengelolaan kelasnya akan saya terapkan Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi harus segera mungkin ya untuk memperbaiki permasalahan dan juga menerapkan strategi rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu. Nah, sekarang saya mau mengajukan pertanyaan. Komitmen apa atau seperti apa rencana Ibu agar berjalan dengan baik?
Saya menginginkan bahwa kesepakatan yang dilaksanakan di kelas antara peserta didik dengan peserta didik dan antara peserta didik dengan guru ingin menjadi keyakinan kelas yang diyakini sehingga ke depannya akan tertib dalam pengaturan posisi tempat duduk. Iya, baik sekali ya Bu Eli ya. Jadi ada keyakinan kelas juga yang harus diyakini oleh siswa dan Betul, juga Bu. eh, apakah ada dukungan yang lain dari pihak lain yang Ibu dibutuhkan? Tentu saja Ibu, kepala sekolah pada satuan pendidikan saya eh, sangat penting dukungannya agar bisa memberikan saran dan solusi yang terbaik dalam pengelolaan kelas. Iya, betul ya. Jadi harus ada juga kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru bidang studi ya Bu Eli ya, yang tadi sudah Betul, Bu, disampaikan. betul. Baik Bu Eli, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Bu Eli setelah berbincang? Alhamdulillah Bu, merasa lega, merasa plong karena setelah melakukan solusi dari hasil perbincangan bersama Ibu terhadap masalah yang saya hadapi di kelas. Baik, syukurlah kalau begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan percakapan kita ini bermanfaat ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Terima kasih Bu, untuk saat ini cukup. Lain waktu jika ada permasalahan saya akan menghubungi Ibu lagi. Baik, terima kasih Bu Eli. Sama-sama Bu. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya. Jadi Ibu Rina barusan sudah melakukan coaching sebagai coach. Bagaimana Ibu melakukan performa tadi, Bu? Alhamdulillah ya, tadi lega sekali dan juga saya menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya sesuai dengan alur tirta dengan mendengar aktif. Oke, baik. Apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut, Ibu? Ya, jadi coach itu dapat menemukan potensinya sendiri dengan memecahkan berbagai permasalahan sehingga menemukan bagaimana solusinya untuk memperbaiki pembelajaran tersebut dengan berupa pertanyaan berbobot yang saya berikan. Oke, baik. Eh, Luar biasa sekali ya Ibu. Tadi sudah melakukan refleksi untuk diri Ibu sendiri juga. Nah, di sini boleh Bu saya mengungkapkan pengamatan saya? Baik, Iya. baik, baik Bu, Eh, silakan. Baik, setelah saya mengobservasi Ibu tadi, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik, proses alurnya sudah selesai gitu ya. Lalu Ibu juga sudah menggali dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Lalu Ibu juga sudah menggali melalui pertanyaan berbobot ya Bu ya. Bagaimana Ibu mendengar apa yang sudah saya utarakan tadi Ibu? Ya, sudah Bu, alhamdulillah terima kasih atas apresiasinya Ibu ya. Saya juga menginginkan adanya kompetensi lain yang ingin dikembangkan, yaitu keterampilan mendengar aktif tentunya. Baik, Ibu luar biasa. Siapa nih, Bu? Kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Bu? Mungkin orang yang terdekat ya, seperti teman sejawat saya Bu, rekan sejawat ya. Oke, baik-baik, Ibu. Kira-kira waktunya kapan nih, Bu? Dalam waktu dekat ini Bu, kemungkinan minggu depan saya akan lakukan. Oke, baik, Bu. Semoga dilancarkan semuanya ya, Bu, ya. Nah, baik. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan coaching kita hari ini. Jadi, kegiatan coaching yang sudah dilakukan, alhamdulillah berlangsung dengan baik. Percakapan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan alur kita ya, Bu. Dan terdapat berbagai kompetensi yang dikembangkan dan juga kompetensi lanjutan, begitu Ibu ya, yang ingin dikembangkan kemudian. Nah, semoga ke depannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu ya. Ya Oke. Bu, baik Bu, terima kasih Bu.
Ya, demikian observasi kali ini ya, Bu ya. Semoga bermanfaat untuk ke depannya. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elin Nurlaila sebagai supervisor dan teman saya Bu Nurna sebagai coach dan teman saya yang lagi Bu Rina sebagai coach. Dalam hal ini kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching sebagai supervisi akademik di sekolah. Assalamualaikum Ibu-Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Baik Bu, ya saya di sini sebagai supervisor akan mengamati pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu ya. Terdapat beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu di sini kita semua perlu memahami penilaian dari praktek coaching ini. Ada beberapa tahapan yaitu Bu ya. Tahapan pertama praobservasi, yang kedua coaching, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, pada bagian tahapan praobservasi ini, saya akan menanyakan dan mendiskusikan mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching ini. Kemudian, tahapan selanjutnya operasi coaching yang dilakukan oleh Ibu, di mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu-Ibu. Selanjutnya, pada saat pasca observasi nanti kita akan melakukan refleksi. Apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Nah, bagaimana Ibu Nurna? Apakah sudah siap? Insya Allah siap, Ibu. Nah, seperti yang saya ungkapkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan terlebih dahulu ya Ibu ya. Hal ini kita akan melakukan apakah proses coaching yang dilakukan oleh Ibu berdua ini sesuai atau belum dengan alur kita ya Bu ya. Nanti selanjutnya Ibu silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana coach dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, kemudian tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Adanya kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu ya. Nah, kompetensi apa ya Bu Nurna yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti kompetensi yang Ibu ini sudah Ibu analisa ya itu ya, ingin melakukan pertanyaan yang berbobot juga ya terhadap coaching tersebut. Nah, indikator apa ya yang akan Ibu inginkan dalam kegiatan coaching ini? Jadi dalam hal ini coach dapat menemukan potensi dalam memecahkan berbagai permasalahan ya Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Kalau begitu sekian observasi dari saya. Silakan Ibu Nuna memulai coachingnya bersama dengan Ibu Rina. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Bu. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Namun Iya. di sini saya ada permasalahan, Bu, mengenai kegiatan pembelajaran yang dihadapi saya, Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira apa nih Bu yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Dapatkah Ibu meluangkan waktu untuk berbincang hari ini, Bu? Boleh Ibu, insya Allah saya bisa meluangkan waktu untuk ini. Kira-kira sebenarnya Ibu ada permasalahan apa nih Bu yang bisa Ibu ungkapkan? Jadi
Jadi saya ingin menemukan solusi, Bu, dari Hmm. permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah berdiskusi dengan Ibu, saya memperoleh gambaran apa yang perlu saya lakukan. Masalah Hmm. yang dihadapi yaitu melalui kegiatan pembelajaran, Bu. Jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus, kurang Mhm. bersemangat dalam Mhm. pembelajaran di kelas, Bu. Hmm. Apakah Ibu sudah menelusuri kira-kira penyebabnya apa itu, Bu? Jadi memang akhir-akhir ini saya sibuk dengan kegiatan di luar ya, seperti pembuatan soal dalam KKG dan juga Mhm. saya tidak menyiapkan bahan pembelajaran Mhm. sehingga dalam proses pembelajaran saya kurang optimal, Bu. Oh, seperti itu. Baik. Dari pengamatan Ibu, eh, sebenarnya itu kenapa Bu bisa terjadi? Jadi saya ingin mengharapkan siswa itu menjadi semangat lagi, antusias lagi, jadi fokus lagi, semangat lagi untuk belajar, Bu. Salah satunya yaitu menyiapkan media pembelajaran, Bu, yang Mhm. menarik tentunya gitu, Bu. Mhm. Mhm. Itu kondisi ideal apa Bu yang Ibu harapkan di kelas supaya menjadi lebih baik lagi? Jadi saya ingin sebelum pembelajaran itu saya menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Itu, Bu. Hmm, selama ini, selama Ibu berpengalaman menjadi guru, pernahkah Ibu melakukan metode yang pernah berhasil dilakukan, Bu, kira-kira? Ya, jadi pada awal kegiatan, awal pembelajaran itu saya melaksanakan ice breaking dulu ya, Bu, untuk membangkitkan Hmm. semangat belajar dan juga Mhm. saya membuat suatu media pembelajaran yaitu media berupa membuat poster gitu ya atau menonton video Mmm. pembelajaran dan Iya, juga iya. melakukan percobaan atau proyek, Bu. Mhm. Mhm. Dan itu pernah berhasil ya, Bu, ya? Ibu membuat Iya, semua Bu. hal itu? Oke. Untuk rating keberhasilannya, Bu, kira-kira, dari 1 sampai 10, berapa, Bu, untuk rating keberhasilannya waktu Ibu melakukan metode itu? Saya kira itu masuk ke rating 8 sampai 9, Bu. Oh, 8 sampai 9, berarti cukup berhasil ya, Bu, ya? Iya, Bu. Mhm. Nah, sekarang kira-kira rencana apa nih, Bu, yang akan Ibu lakukan untuk kelas Ibu tersebut? Yang saya akan lakukan itu, saya akan segera menyiapkan media Mhm. pembelajaran yang bervariasi, dan juga Mhm. menyiapkan ice breaking yang menarik tentunya, Bu, untuk semangat belajar, serta Mhm. mengupdate segala informasi yang terkait dengan mengajar yang berpihak pada murid tentunya, Mhm. dan akan Mhm. tercapai tujuan pembelajaran yang baik dan Mhm. dari segi murid maupun saya sebagai pendidik. Wah, luar biasa sekali nih, Bu Rina, rencana yang akan dilakukannya apa, langkah-langkah yang akan dilakukannya juga luar biasa sekali. Nih, kira-kira siapa nih, Bu, yang bisa membantu Ibu untuk bisa melakukan berbagai rencana tersebut, Bu? Baik, saya akan menyusun rencana itu dengan rekan sejawat dan Mhm. juga tak lupa dengan mengkomunikasikan juga kepada wali siswa untuk memberikan motivasi kepada siswa. Mhm. Mhm. Oke. Ibu kira-kira bisa memulainya kapan nih, Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu ya. Jadi hal ini Mhm. akan saya terapkan secara konsisten dan Mhm. segera mungkin untuk dilakukan. Oke, baik. Eee agar dapat berjalan dengan baik, kira-kira Ibu memerlukan dukungan dari pihak lain nggak, Bu, yang Ibu butuhkan? Ya, mungkin dari dukungan sarana prasarana ya atau Mhm. dan juga dukungan dari kepala sekolah dan rekan Mhm. sejawat, Bu. Oh, seperti itu. Ada jangka waktunya nggak, Bu? Kira-kira akan berapa lama Ibu melakukan itu? Sampai anak-anak tertib atau Eh, bagaimana, Bu? ya akan secepatnya, Bu, Oh, karena lebih cepat lebih baik ya supaya pembelajaran itu lebih efektif
sehingga segera melaksanakan rencana aksi tersebut. Iya, baik. Semoga berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Apa yang akan Ibu rencanakan? Nah, Ya, Bu. sekarang, iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang singkat kita ini? Alhamdulillah senang sekali Bu dengan adanya perbincangan kali ini. Saya mengingatkan kembali untuk terus semangat dalam pembelajaran, tentunya menyiapkan media pembelajaran dan pembelajaran yang menarik dengan perbincangan Ibu. Jadi saya adanya motivasi lagi Bu untuk memperbaiki pembelajaran. Ya, baik. Saya senang Ibu bisa mendengar cerita Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Salam dan bahagia Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon Waalaikumsalam guru warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bandung. Saya di sini Rina sebagai supervisor dan rekan saya Bu Eli sebagai coach dan Bu Nurna sebagai coachee. Dalam hal ini, kami akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual pelaksanaan coaching sebagai supervisi akademik di sekolah. Assalamualaikum, apa kabar Ibu semua? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Alhamdulillah, sehat Bu. Bu. Baik, Ibu, saya di sini sebagai supervisor akan mengamati pelaksanaan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Eli yang sebagai coach. Terdapat beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, yaitu di sini kita semua perlu memahami penilaian dari praktik coaching ini ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pertama yaitu praobservasi, coaching, dan juga pasca observasi. Untuk praobservasi, untuk tahapan praobservasi ini, saya akan menanyakan dan mendiskusikan mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching ini. Kemudian tahapan selanjutnya dari observasi coaching yang dilakukan oleh Ibu, di mana saya akan mengamati kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu. Selanjutnya, pasca observasi ini nanti kita akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, lalu kompetensi apa yang akan dikembangkan pada proses coaching selanjutnya. Nah, bagaimana Ibu? Apakah sudah siap? Siap Bu. Baik. Sepertinya yang sudah saya ungkapkan tadi ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah proses coaching yang dilakukan sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, dan Ibu nanti menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching yang Ibu ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Bu Supervisor bahwa kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti kompetensi tersebut Ibu ya, pertanyaan yang berbobot dan juga pendengar aktif ya. Indikator apa yang Ibu inginkan? Indikatornya yang saya inginkan yaitu pengembangan, ingin memecahkan permasalahan dengan menemukan potensi-potensi yang dimiliki dari coaching.
Baik, Bu. Kalau begitu, sekian praobservasi dari saya. Silakan Ibu memulai untuk coaching. Silakan, Bu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Bu Nurna? Waalaikumsalam. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Eh, eh, Kali ini kita diberi kesempatan ya untuk berbincang mengenai hal yang akan kita temukan solusinya. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu ingin diskusikan pada kesempatan ini? Iya, Bu. Sebenarnya begini, saya ada kegundahan sedikit ya. Di kelas itu, anak-anak itu tidak bersemangat, Bu, dalam belajar. Eh, Padahal saat ini tuh kan baru hari pertama masuk sekolah ya, Bu, ya. Tapi anak-anak tuh kok tidak bersemangat begitu, Bu. Berarti terjadi permasalahan ya Bu ya dalam di kelas ya kurang bersemangat. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut? Sepertinya menurut pengamatan saya, anak-anak itu sepertinya belum move on, Bu. Karena kan mereka udah Hmm, libur cukup lama ya, libur iya, cukup iya. lama 2 minggu gitu di rumah, setiap hari bangun siang, seperti itu. Nah, sekarang pada saat di kelas, saya temukan anak-anak itu nggak bersemangat gitu dalam belajar. Oh begitu ya Bu. Kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan ketika memasuki ajaran pembelajaran baru ini? Hmm, Sebenarnya saya sangat menginginkan karena anak-anak sudah libur lama ya, saya mengharapkan begitu masuk sekolah tuh harusnya anak-anak semangat ya. Kondisi idealnya seperti itu. Tapi yang saya temukan kondisi realnya di kelas itu tidak. Anak-anak malah pada diem, main HP gitu ya, tidak bergerak sama sekali. Ketika guru-guru datang ke kelas itu mereka acuh tak acuh aja, tidak bersemangat aja gitu, Bu. Kalau begitu, apa yang dapat Ibu Nuna lakukan untuk meningkatkan semangat belajar mereka? Sepertinya begini Bu ya, karena mereka kemarin 2 minggu sudah tidak terlalu banyak bergerak ya, kurang bergerak karena bangun kesiangan, terus di rumah terus. Sepertinya saya ingin mencoba adanya games deh Bu. Karena mereka agak banyak bergerak dengan games, kayaknya games empty chair ya, yang akan saya lakukan gitu. Jadi dengan games empty chair itu kan anak-anak jadi semuanya move ya, semuanya bergerak, baik laki-laki atau perempuan. Seperti itu, Ibu. Oh, sehingga itu bukan strategi ya yang akan Ibu terapkan Hmm, ya, untuk meningkatkan semangat belajarnya. ya. Kira-kira pada rating keberapa ya di antara 1 sampai 10 dari strategi yang akan Ibu terapkan tersebut? Sepertinya sih kalau saya menyampaikan strategi bermain ini ya dengan games empty chair ini sepertinya 10, Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, semoga ya Bu ya harapannya berhasil ya. Coba Amin. bagaimana langkah-langkahnya agar mencapai tingkatan 10 seperti itu? Ya, jadi yang akan saya lakukan yang pertama itu, jadi begitu ke kelas tuh kan anak-anak kurang bersemangat tuh Bu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajak mereka keluar kelas. Sepertinya dengan outdoor itu lebih enak ya. Anak-anak membawa kursinya masing-masing, lalu mereka melingkar, lalu mereka akan dibuatkan satu nama khusus gitu ya. Apakah nama binatang ataukah nama buah-buahan. Pada saat mereka dipanggil namanya, mereka akan mencari kursi yang kosong gitu kan, games empty chair namanya. Jadi mereka bergerak semuanya. Mudah-mudahan dengan begitu mereka menjadi bersemangat karena mereka move bergerak dari sana kemari seperti itu, Ibu. Ya, ya, mudah-mudahan ya dengan game tersebut. Nah, coba siapa yang bisa membantu Ibu Nuna ketika akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, supaya nanti saya bisa konsisten ya, Bu ya, setiap saya ke kelas, terus nanti ada yang mengingatkan, sepertinya saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat saya, Bu, yang sesama rumpun ya, supaya setiap pembelajaran diingatkan, ayo gamesnya, jangan lupa untuk diterapkan. Mungkin seperti itu, Ibu. Kira-kira menurut Bu Nuna berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tersebut?
Kalau untuk melakukan kegiatannya tidak terlalu lama ya Bu ya, kurang dari 10 menit sebetulnya gitu. Hanya karena ini setiap jam pelajaran kan ya Bu ya, setiap jam pelajaran dari jam pelajaran ke 1 sampai 10 gitu ya, sampai sore, sehingga untuk gamesnya akan saya lakukan sebelum memulai pembelajaran di jam pelajaran pertama. Seperti itu. Ya, semoga ya. Kapan Ibu Nurna akan memulai rencananya? Secepatnya Ibu, jadi kalau tadi Lebih saya cepat, melihat lebih anak-anak baik ya. kurang kurang bersemangat, berarti besok saya akan mulai langsung melaksanakan, insya Allah. Nah, agar game empathy chair-nya itu segera dilakukan di kegiatan pembelajaran, komitmen apa yang Bu Nurna rencanakan agar berjalan dengan baik? Ya, komitmen yang akan saya lakukan kepada anak-anak itu, jadi nanti setelah games gitu ya, jadi kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan gitu ya, setelah anak menjadi bersemangat tuh, membuat kesepakatan dan saya akan membuatnya nanti di setiap strategi pembelajaran untuk diadakan games terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Begitu Ibu Eli. Apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Tentunya iya, saya akan meminta dukungan lain dari para wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya, Bu, supaya berjalan lancar. Nah, Tuh. baik Bu ya, Bu Nurna ya. Semoga Ibu rencana Ibu, strategi Ibu berjalan dengan lancar. Nah, saya bertanya lagi, bagaimana perasaan Bu Nurna setelah kita berbincang? Saya agak lega, Bu, alhamdulillah. Jadi akhirnya saya termunculkan ide saya. Oh iya ya, ketika anak gak bersemangat, berarti saya harus melakukan ini. Nanti langkah-langkahnya seperti ini. Terima kasih banyak loh, Bu Eli, atas perbincangan Alhamdulillah kita ya, hari ini. alhamdulillah sekali ya, syukur alhamdulillah. Bu Nurna, apakah ada hal yang lain yang akan Ibu perbincangkan kembali? Sepertinya sudah cukup, Ibu. Ya, semoga Ibu ya anaknya dengan penerapan game tersebut tambah semangat belajar dan kegiatannya belajarnya menjadi asik, menyenangkan dan tercapai tujuan pembelajarannya. Terima kasih Sama- Ibu atas kesempatannya. Cukup sekian. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Eh, saya akan menanyakan lagi kepada coach ya. Barusan Ibu sudah melakukan coaching ya. Bagaimana setelah setelah melakukan performan tadi, Bu? Alhamdulillah ya sudah baik apa yang sudah dilakukan tadi karena telah sesuai dengan alur-alur tahapan dari kitanya. Apa yang membuat Ibu menilai itu ya, seperti itu ya, Bu ya? Karena dari Sudah perbincangan baik dengan itu. terima kasih Bu, karena dari perbincangan melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang berbobot tersebut telah sesuai dengan indikator yang sebelumnya eh, telah ditentukan oleh Bu Koci. Iya. Apa saja nih yang Ibu hal yang sudah Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses perbincangan tersebut, alur sudah sesuai dengan alur ditanya. Saya sudah ada menanyakan tujuan kepada Ibu Nurna, sudah adanya mengidentifikasi rencana aksi serta tanggung jawab yang akan dilakukan. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali ya Ibu Nurna itu menceritakan permasalahan serta menemukan solusi apa yang diharapkan. Baik sekali ya Bu, luar biasa pengamatan saya. Ibu tadi ya melalui observasi yang tadi sudah berjalan baik, proses alurnya sudah sesuai, Ibu sudah merangkum untuk memastikan pemahaman antara coach dan coachi sama. Bagaimana Ibu mendengar apa yang saya utarakan?
Ya Bu, Alhamdulillah Bu, terima kasih atas apresiasi dari Ibu. Saya juga menginginkan adanya kompetensi lain yang ingin dikembangkan atau keterampilan lain, seperti salah satunya yaitu keterampilan mendengarkan aktif. Oh iya, baik Bu. Nah, kira-kira siapa nih yang Ibu bisa membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Sepertinya di lingkungan kerja satuan pendidik saya yaitu teman sejawat saya ya Bu. Ya, ya, ya. Kira-kira waktunya kapan ya, Bu ya? Dalam waktu dekat ini Bu, kemungkinan minggu depan akan saya eh, lakukan penerapan coaching ini Bu. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Amin Bu, amin. Nah, baik, di sini saya akan simpulkan ya, menyampaikan kesimpulan dari kegiatan coaching yang tadi kita praktekkan, yaitu sudah dilakukan berjalan dengan baik, percakapan yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan dapat yang kompetensi yang dikembangkan juga dapat dilanjutkan yang ingin dikembangkan. Kemudian semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu ya. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu, amin. Ya, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.